Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya penonton di YouTube. Stay tune tetap di channel ini karena kali ini kita kedatangan tamu. Namanya Syahrul Rudianto, Mas Syahrul Rudianto. Bisa bisa diperkenalkan dirinya, Mas? Mas Syahrul Rudianto ini asalnya dari mana, penempatan di mana, sekarang bagian apa di kantornya gitu. Silakan, Mas. Ya, selamat bertemu dengan saya. Saya adalah Sahrul Rudianto. Saya dari lulusan Politeknik Transportasi Sungai dan Penyeberangan Palembang. Alhamdulillah pada kali ini saya sudah ditempatkan di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Lembar. Ya, sekian Mas. Oke, tadi dari Palembang terus penempatan di NTB ya di NTB. Nyebrang Iya, nyebrang nyebrang pulau berarti ini ya. jadi saya dulu itu sekolahnya di Palembang, kemudian Wah. dapat PKL di Kalimantan dan ditempatkan di NTB. Padahal saya adalah Oh. asli orang Jawa, Mas. Jelajah Indonesia ya itulah Kementerian Perhubungan tuh istimewanya ya gini. Kita, kita jelajah-jelajah Indonesia. Ya, kali ini Mas Syahrul Rudianto ditempatkan di BPTD di NTB ya. Ini tamu kita ini akan kita wawancarai ya, akan saya wawancarai kaitannya dengan topik yang lagi hangat nih, PNS Bu. PNS Hmm. yang apa sebenarnya di mata masyarakat tuh ada yang pronya bagian mana? Kalau mertua nyari nyari apa nyari menantu yang PNS gitu. Tapi ya yang kontranya ya banyak. Kontranya ya salah satunya itu PNS ngapain aja sih? PNS ngapain aja sih? PNS tuh kok kayaknya buang-buang buang-buang anggaran ya. Tapi ya kita simak aja ya apa eh, wawancara kali ini dengan Mas Syahrul Rudianto yang dilibatkan di BPTD kelas BPTD mana tadi NTB ya BPTB NTB Nusa Tenggara Barat sih ya, iya Mas. Nusa Tenggara Barat. Oke langsung ke pertanyaan pertama Mas ya. Sebagai dasar Iya, supaya para apa pemirsa ini tahu itu PNS tuh kepanjangan kan pegawai negeri sipil. Nah sebenarnya kalau ada nggak sih istilah lebih panjang atau definisi lebih panjang gitu terkait dengan PNS itu? iya Mas. Di sini sebenarnya kan saya dulu adalah lulusan dari sekolah perhubungan, di mana sekolah perhubungan ini ada yang jalur mandiri dan jalur pola pembidikan, di mana pola pembidikan nanti itu akan ditempatkan dan yang nanti akan menjadi PNS, sedangkan jalur mandiri ini adalah jalur yang nantinya akan mengabdi kepada BUMN, swasta, dan lain sebagainya. Untuk kita Hmm. yang sebagai lulusan Polbid, di mana yang jadi PNS ini nanti, kita ditempatkan sebenarnya PNS itu adalah, kan kita ini kan PNS itu kan terikat Mas sebenarnya. Oke. Jadi kita terikat dengan negara. Sebenarnya PNS itu juga tidak mudah sebenarnya, tanggung jawab kita itu kan besar ya Mas. Karena Hmm. dari segi waktu, segi penghasilan, kita itu semua diatur oleh negara. Hmm. Jadi jangan beranggapan bahwa jadi PNS itu semudah yang kalian pikirkan, dan eh, PNS juga tidak mempunyai tanggung jawab yang telah diatur seperti itu. Oke. Nah, kira-kira kan apa PNS tanggung jawabnya itu besar kan, berhubungan langsung dengan negara, semuanya dikaitkan dengan negara-negara. Dan ada sih istilah namanya itu PNS parasit. Itu kan apa kalau dikaitkan dengan kata parasit ya parasit seperti tuban-tuban parasit gitu kan ibaratnya merugikan apa yang itu tuban lain gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak sih hubungannya PNS dengan parasit gitu? Dan kenapa sih bisa disebut demikian gitu? Ya, mengenai isu tersebut ya Mas, kan sudah banyak beredar, banyak yang bilang bahwa ada PNS parasit, Nah, sedangkan parasit itulah kata yang merujuk ke kejelekan daripada suatu yang merugikan bagi kita semua.
Nah, Nah, oleh karena itu, apa hubungan PNS dengan parasit? hmm, Jadi gini Mas, sebenarnya PNS parasit itu adalah Mas, kan parasit itu kesannya itu kita melakukan kejelekan, padahal mereka tidak tahu apa yang kita lakukan di tempat kerja kita ya Mas. nah, Jadi eh, hubungan antara PNS dengan parasit itu menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Kenapa masyarakat dapat bilang gitu, padahal mereka tidak tahu apa yang kita lakukan. hmm, Sedangkan PNS itu kan mempunyai tanggung jawab yang sudah terstruktural ya Mas, di ya, mana tugas-tugas yang kita lakukan itu sudah diatur, hmm, waktu kita kerjakan juga diatur oleh negara. Dan hmm, untuk siapa? Kembali lagi kita melakukan semua itu kan untuk masyarakat. ya, Jadi untuk masyarakat, saya harap jangan ada yang beranggapan bahwa PNS itu merugikan atau yang disebut dengan PNS parasit. Seperti itu. oke, oke. Kan beratnya parasit kan merugikan, kan. Kira-kira dampak bagi apa? Bagi kalangan luas, bagi masyarakat nih mengenai PNS jika apa? PNS itu ada yang parasit, parasit gimana Mas? Kira-kira? Ya, jadi mau tidak mau, sebenarnya kita kan kerja kan beda-beda insan ya, beda-beda orang, jadi beda-beda sifat. Iya, iya, Oleh karena itu, mungkin ada seorang masyarakat yang menemukan bahwa ada PNS yang mungkin dianggap merugikan bagi masyarakat. hmm, Oleh karena itu, dampaknya sendiri itu bagi PNS yang dianggap parasit atau PNS disebut dengan PNS parasit. Contohnya, saat ketika ada seseorang PNS yang melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, hmm, seperti terlambat masuk kerja, terus melayani masyarakat dengan tidak bijak, tidak baik, tidak menerapkan 5S, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jadi kesan kita terhadap masyarakat itu sangat jelek, Mas. iya, Seperti itu. Dampaknya bagi kita sendiri itu adalah kita mendapat labeling dari masyarakat bahwa menjadi PNS itu tidak sebaik yang mereka pikirkan. Dan untuk dampak kepada masyarakat sendiri yaitu pelayanan dari kita. Mereka merasakan bahwasanya suatu pelayanan dari PNS ini tidak menguntungkan sama sekali. Seperti hmm, itu. iya, iya. Tadi ya dampaknya sangat dalam sekali ya. Kan saya ini juga apa PNS juga di JKA di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan juga di Palembang tuh. Nah, supaya apa biar saya itu kira-kira tidak menjadi PNS yang dibilang tadi yang PNS parasit itu gimana Mas ya? Kira-kira ada tips dan triknya gitu Mas? Jadi mengenai hal tersebut mungkin saran dari saya karena Hmm. kita itu seorang insan yang telah ditentukan tugas dan fungsinya ya Mas ya. Ya, ya. Mungkin untuk menghindari kita di label oleh masyarakat menjadi PNS yang parasit dan kita sendiri merasakan kita kurang bertanggung jawab. Hmm. Sebelum kita melaksanakan tugas itu kita harus mengerti yang pertama adalah tupoksi atau tugas utama kita Ya. menjadi seorang insan perhubungan. Hmm. Setelah kita mengerti, kita harus memahami apa tuh dari masing-masing tupoksi tersebut, apa dari masing-masing tugas tersebut. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang sudah kita mengerti. Jadi enjoy rasanya kita bertugas itu, Mas. Hmm. Terus yang kedua mungkin saran dari saya adalah kita banyak-banyak perkuat iman karena di tempat kerja sekarang itu banyak godaan ya, Mas. Ya. Mungkin kan ada dari masyarakat sendiri melempar-lempar suatu
permasalahan agar kita terjebak, itu juga bisa menyebabkan kita harkat dan martabat kita itu kurang Mas di pandangan masyarakat. Ya. Mungkin saran dari saya seperti itu. Oke, tadi kita sudah cara kaitannya apa itu PNS, kemudian hubungannya ada nggak sih hubungannya sama parasit, nah, terus dampaknya, kemudian tips dan triknya juga sudah lengkap dijabarkan oleh narasumber kita, Mas Syahrul Ludianto. Dan sekaligus jawaban tersebut mengakhiri sesi wawancara kita dengan narasumber kali ini, Mas Syahrul Ludianto dari NTB, jauh-jauh dari NTB, sudah menyempatkan waktunya buat wawancara dengan kita. Ya, terima kasih banyak Mas Syahrul atas waktunya dan perhatiannya. Sehat-sehat selalu Siap di sana Mas ya, Kak. Bayu. Oke, Amin. amin. Yaudah kita tutup wawancara kali ini dengan Mas Syahrul. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam prestasi Kementerian Perhubungan luar biasa. Luar biasa. Nah,